Google Formulir itu adalah salah satu program buatan Google, yaitu paket dari Google Dokumen, di mana di dalamnya ada program dokumen, program slide ya, ini slide, kemudian ada program sheet seperti Microsoft Excel, dan juga salah satunya adalah Google Formulir. Nah, kalau saya klik menu Google ini, nanti akan muncul beberapa program-program Google seperti ini ada Google Drive, YouTube. Nah, untuk membuka Google Formulir di menu ini tidak tampil ya. Nah, kita bisa membuka Google Form itu atau Google Formulir itu melalui Google Drive. Karena nanti formulir yang akan kita buat itu filenya akan tersimpan di Google Drive. Ini saya buka Google Drive. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tombol baru, klik Google Formulir. Nah, ini klik menu Google Formulir, maka akan terbuka halaman Google Formulir seperti ini. Selanjutnya kita ketik nama file Google Formulir ini. Misalnya, ini formulir tanpa judul yang di pojok kiri atas ini. Misalnya ini adalah ujian tengah semester. Nah, kemudian di sini di namanya juga kita isi. Ini sudah ya, otomatis karena begitu saya ubah nama filenya, judulnya otomatis. Nah, deskripsi formulirnya kita isi misalnya lembar UTS ini terdiri dari misalnya 3 soal pilihan ganda dan 2 misalnya soal esai. Nah, waktu pengerjaan adalah 30 menit. Nah, batas waktu pengerjaan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pertanyaan tanpa judul yang pertama tentu yang harus kita tanyakan adalah nama lengkap dulu ya. Nama lengkap. Kemudian saya duplikasi saja. Bila perlu NIM misalnya. Kemudian duplikasi lagi kelas. Nah, mungkin itu sudah cukup ya untuk identitas siswa, mahasiswa. Kemudian ini kita wajibkan semua. Jika kita ingin ini wajib dijawab. Selanjutnya sebelum kita membuat soal, ini kan masih Google Formulir, masih bersifat form. Nah, kita harus mengubahnya dulu ke kuis. Nah, sebelum kita membuat soal, kita ubah dulu dia ke kuis. Nah, cara mengubah Google Formulir ini menjadi kuis. Nah, kita klik menu setelan ini. Ada ikon setelan atau ikon gerinda. Kita klik. Lalu di sini ada menu kuis. Kita klik menu kuis. Nah, lalu kita geser ke kanan. Jadikan ini sebagai kuis. Ini kita geser ke kanan. Jadikan ini sebagai kuis. Maka Google Formulir ini nanti akan berubah menjadi kuis. Apa bedanya Google Formulir dengan kuis? Kalau Google Formulir biasa, itu tidak dinilai jawaban siswa, jawaban responden itu tidak mendapatkan nilai dan tidak memiliki kunci jawaban. Nah, kalau kuis nanti dia memiliki kunci jawaban, sehingga dia bisa ditambahkan bobot nilainya per soal. Nah, ini saya aktifkan menjadi kuis. Kemudian ada menu rilis nilai, kapan nilai akan dirilis, ditampilkan. Misalnya setelah setiap pengiriman. Jadi setelah siswa menjawab soal langsung dia mendapatkan rilis nilai. Nah, ini atau nanti aja setelah peninjauan manual. Nah, ini terserah Anda sendiri, setelah terserah pengajarnya. Kemudian apa yang bisa dilihat responden? Nah, yang bisa dilihat responden atau siswa misalnya pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar. Misalnya kalau kita ingin menyembunyikan jawaban yang benar dari siswa ini, kita hilangkan aja centangnya. Kalau kita centang berarti nanti setelah dia selesai mengerjakan kuis, maka dia akan bisa melihat mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Kemudian di sini selain menu kuis ada menu presentasi. Nah, ini bisa kita centang jika kita ingin menambahkan tampilan status progres ya, atau kita ingin mengacak urutan pertanyaannya. Ini nggak usah diacak ya, saya hilangkan centangnya. Kemudian pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi setelah siswa menjawab soal atau mengisi survei kan tadi tanggapan Anda telah direkam. Nah, ini bisa kita ubah. Misalnya, jawaban Anda telah terkirim. Nah, ini. Nah, misalnya, terima kasih. Nah, misalnya, jawaban Anda telah terkirim. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini pesan ini tampil setelah
siswa atau responden selesai menjawab soal atau menjawab kuis. Nah, ini ada menu umum. Menu umum ini apa? Di sini ada menu kumpulkan alamat email. Nah, kalau ini kita centang, maka nanti siswa harus login dulu ke emailnya, baru bisa mengisi lembar survei atau menjawab soal kuis. Nah, ini kalau dihilangkan centangnya, berarti siswa atau responden tidak perlu login dulu ke akun Google-nya, baru bisa menjawab pertanyaan formulir atau menjawab pertanyaan kuis ini. Nah, kalau kita centang batasi ke satu tanggapan, nah, berarti nanti siswa itu harus login dulu ke emailnya, kemudian dia bisa mengisi kuis atau mengisi formulir atau survei. Nah, dan setelah dia mengisi formulir atau menjawab kuis, maka dia tidak bisa mengisi ulang lagi dengan email yang sama itu. Itu maksudnya batasi ke satu tanggapan, artinya satu tanggapan untuk satu email. Nah, ini bisa kita centang kalau untuk kuis ya. Nah, supaya apa? Supaya siswa tidak bisa mengerjakan 2 kali. Tapi ini membuat dia wajib login ke emailnya dulu baru bisa menjawab kuisnya. Nah, ini responden dapat apa? Edit setelah mengirimkan. Misalnya dia bisa mengubah jawabannya setelah dia mengirimkan. Nah, ini kalau dicentang, kalau enggak dicentang berarti tidak aktif. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak dicentang atau dinonaktifkan jika kita ingin menampilkan diagram ringkasan dan respon teks ya hasil jawaban siswa kepada siswa. Lalu kita klik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan yang kita buat di jendela ini. Simpan ya. Nah, dan Google Formulir ini sudah berubah menjadi kuis. Nah, apa tandanya ini sudah berubah menjadi kuis? Di sini, nah di nama lengkap ini ada kunci jawaban, poinnya 10. Nah, kalau dia mengisi nama lengkap, maka dia bobot nilainya 10. Ini kan tidak mungkin ya. Nah, ini kita klik saja kunci jawaban. Nah, kita klik kunci jawaban, poinnya kita kasih 0 ya. Kenapa poin nama lengkap kita kasih 0? Karena ini bukan pertanyaan ya, bukan soal. Nah, selesai. Atau ini ya. Ada ini tandai semua jawaban tidak benar. Nah, boleh ya. Nah, ini saya nolkan saja. Yang NIM juga kunci jawabannya saya buat 0 karena ini tidak dinilai. Ini hanya data diri. Kelas ini juga poinnya atau bobot nilainya kunci jawabannya 10 saya ubah jadi 0. Nah, lalu klik tombol selesai. Nah, pertanyaan pertama misalnya, nah saya klik tambahkan pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama, apa arti komikus misalnya. Nah, opsi pertama ini pilihan ganda ya. Ini misalnya pilihan ganda. Nah, pilihan pertama misalnya pelawak, riang. Nah, misalnya ceria. Nah, bahagia misalnya. Ini pilihan-pilihannya. Kemudian, nah, setelah kita mengisi pilihan jawabannya dan kalimat pertanyaannya, ini 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Saya tambahkan 5 opsi, satu lagi misalnya senang. Nah, kemudian setelah kita menambahkan pilihan jawabannya, kita tentukan dulu kunci jawabannya. Kita klik menu kunci jawaban. Nah, kemudian kita klik mana kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya adalah pelawak. Nah, ini pelawak. Kemudian kita kasih bobot nilainya. Kalau dia benar, dia dapat nilai berapa? Misalnya kalau dia benar, dia dapat nilai 50. Nah, selesai ya. Klik tombol selesai. Nah, seperti itu cara menambahkan kunci jawaban. Misalnya pertanyaan yang kedua, nah, tambahkan pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan misalnya panel di dalam komik? Nah, ini pilihan ganda. Misalnya panel itu adalah, nah, misalnya kotak tempat ilustrasi, misalnya ilustrasi. Nah, misalnya tempat dialog. Nah, kemudian
batas garis pinggir. Nah, misalnya terserah kita mau berapa pilihan jawabannya. Nah, gambar ilustrasi. Nah, misalnya pilihan jawabannya hanya 4. Setelah kita tambahkan pilihan jawabannya, klik menu kunci jawaban, lalu klik menu, kemudian pilih kunci jawabannya apa. Misalnya kotak tempat ilustrasi. Kemudian kasih bobot nilainya. Kalau dia benar, dia dapat nilai berapa? Misalnya 50. Nah, ini selesai. Nah, di sini saya sudah membuat 2 soal dengan bobot nilai 50. Otomatis di sini poin totalnya, kalau dia benar semua, dia mendapat nilai 100. Nah, 100. Nah, jadi di sini yang memiliki kunci jawaban itu hanya soal pilihan ganda dan soal yang memiliki kunci jawaban. Yang memiliki kunci jawaban itu pilihan ganda, kotak centang, drop down. Kalau jawaban singkat dan paragraf itu tidak bisa memiliki kunci jawaban. Artinya apa? Artinya jawaban siswa itu kalau jawaban singkat atau paragraf itu harus ditinjau dulu, dibaca oleh pengajar dulu. Baru si pengajar memberikan nilai secara manual. Misalnya nih, misalnya kunci jawaban yang ini saya kasih 30 saja. Nah, 30. Kemudian saya buat soal baru, soalnya esai misalnya. Saya pilih paragraf ya, paragraf itu esai. Nah, jelaskan 3 manfaat penggunaan komik di dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran misalnya. Ini soal esai. Nah, saya klik menu kunci jawaban. Ini kan nggak ada pilihan jawabannya, sehingga dia tidak memiliki kunci jawaban. Nah, sehingga nanti jawabannya harus ditinjau dulu. Tapi bisa kita kasih poin. Kalau dia benar, misalnya dia dapat nilai 20. Nah, kita klik menu selesai. Sehingga nanti poin totalnya jadi 100. Nah, soal ketiga poinnya tadi 20, yang soal kedua 30, yang soal pertama 50. Nah, ini saya akan kirim ya. Nah, kalau sudah selesai membuat soalnya, kita klik menu kirim untuk mendapatkan linknya. Kita klik menu kirim melalui ini, link. Yang ini. Kemudian kita salin linknya. Kalau mau kita perpendek linknya, kita centang ini, perpendek URL. Lalu kita klik tombol salin. Nah, ini link yang ini kita kirim ke siswa. Ini saya buka linknya. Nah, saya coba share di grup misalnya di sini. Nah, ini saya buka link ini. Nah, ini soal ujian tengah semester misalnya Andi Saputra. Nah, NIM. Nah, ini saya jawab bebas saja, kelas 5A misalnya. Apa arti komikus? Pelawak. Apa yang dimaksud dengan panel di dalam komik? Kotak tempat ilustrasi. Jelaskan 3 manfaat penggunaan komik. Nah, meningkatkan keterlibatan siswa, membuat siswa menjadi senang. Nah, kemudian menarik minat dan semangat belajar siswa misalnya. Lalu klik tombol kirim. Nah, ini lihat skor. Nah, saya lihat skor saya, poin saya 80 dari poin totalnya 100. Kenapa? Karena di jawaban pertama saya benar 50 dari 50, di soal kedua saya benar 30 dari 30, dan di soal yang ketiga, soal esai, saya dianggap salah dulu. Kenapa ini dianggap salah? Karena dia tidak memiliki kunci jawaban. Jadi soal esai itu menunggu penilaian dulu dari si pengajar. Jadi si pengajar harus membaca dulu. Nah, cara menilainya seperti ini. Nah, misalnya tadi di sini saya klik respon ini. Nah, klik respon. Di sini sudah ada yang menjawab Andi Saputra ya. Nah, Andi Saputra. Saya klik menu ini, pertanyaan atau individual ya, ini individual. Nah, ini individual. Kemudian di sini nah, Andi Saputra benar di pertanyaan pertama, pertanyaan kedua benar. Kemudian pertanyaan ketiga dia dianggap salah dulu karena pengajar harus membaca jawabannya dulu. Setelah pengajar membaca jawabannya, baru pengajar bisa menambahkan nilainya secara manual. Ini poin maksimalnya 20. Saya kasih misalnya 20. Nah, karena ini jawabannya tepat sekali.
Kalau jawaban esainya kurang tepat, misalnya kasih 15 atau 10. Nah, lalu klik tombol simpan. Nah, maka nanti nilai siswa yang mana tadi, yang ini, saya refresh, nah akan berubah menjadi 90, ya kan? Nah, 90. Kalau misalnya saya kasih nilai 20, nah, kemudian saya simpan, maka nilai siswa akan berubah menjadi 100 dari 100. Nah, ini jawabannya tepat. Nah, seperti itu kalau soal esai. Jadi, jawaban siswa itu harus dibaca dulu, baru dinilai secara manual. Diketik secara manual, lalu diklik tombol simpan. Nah, ini tombol simpan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itulah cara membuat kuis, membuat survei menggunakan Google Formulir. Cukup mudah sekali. Nah, kalau misalnya ini ujian tengah semester, nah kita batasi tadi sampai jam 5 sore misalnya yang bisa dijawab. Berarti kita klik menu add-on, kita klik menu apa? Form limiter. Kemudian kita klik menu set limit, lalu kita batasi. Nah, ini select date and time. Misalnya ini tanggal 9 bisa dijawab sampai pukul 11 misalnya, lewat 30 menit. Nah, save and enable. Maka di atas jam ini nanti siswa tidak bisa menjawab soal ujian tengah semester lagi.